Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallif babu an-nafaqati 'ala al-'iyal. Bab yang menjelaskan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Al-'iyal yang dimaksud dengan 'iyal jamak dari 'ailah adalah mereka yang berada di bawah tanggung jawab seseorang. Istri, kerabat yang ada di bawah kekuasaannya, budak, ya, ini dinamakan al-'iyal, kewajiban memberi nafkah kepada mereka, anak, istri, budak dan seterusnya, atau kerabat yang memang ada di bawah tanggung jawabnya. Di dalam bab ini Syekh Nawawi rahimahullah memasukkan beberapa ayat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib terhadap al-maulud lahu, artinya seorang ayah. Apa wajibnya? Memberi nafkah dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yang baik, cukup sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah, artinya apa? Artinya seseorang yang memang mempunyai kewajiban memberi nafkah itu harus betul-betul bisa memberikan hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok, at-ta'am, makanan, asy-syarab, minuman, wal kiswah, pakaian, was-sukna, dan juga tempat tinggal. Yang mana itu semuanya ya harus dicukupi, ma yakum bi kifayatihi, sesuai dengan kemampuannya juga. Ya, ini yang pertama, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Jadi al-maulud lahu maksudnya adalah ayahnya yang harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan istri-istrinya. Atau kalau ada seseorang yang disusui, maka dia itu juga menjadi tanggung jawab dia, walaupun bukan kerabatnya, tapi karena dia menyusui. Kalau dia termasuk buah hatinya, maka itu memang betul-betul falahan nafaqah min ajli zaujiyah, maka dia harus memberikan nafkah karena memang ada hubungan suami istri.
kalimat wa 'alal mauludi lahu, kalimat 'alal mauludi lahu dalam ayat tersebut yang mencakup siapa? Ayah, al-ab al-adna wal ab al-a'la. Ayah kandung atau ke atas, kaljad seperti kakek, wa man fawqahu. Maka kewajiban kakek juga harus memberi nafkah kalau memang tidak ada yang menanggung, maka seorang kakek juga dia memberikan nafkah kepada cucunya. Kepada cucunya. Wa in nazalu. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang bertanggung jawab, maka pindah kepada kakeknya. Kalau kakeknya orang yang cukup. Lakin yushtaratu lidzalika syurut, akan tapi ada syarat-syaratnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakunal munfiqu qadiran 'alal infaq. Artinya orang yang memberi nafkah tersebut memang mampu memberi nafkah. Fa in kana 'ajizan fa innahu la yajibu 'alaihi al-infaq. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Seorang kakek memang enggak mampu, enggak wajib memberikan kepada cucunya, tapi kalau mampu ya. Liqauli ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Sekali lagi, di dalam ayat yang barusan kita baca, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah dzu sa'ah, orang yang luas rezekinya, memberikan nafkah min sa'atihi, dari keluasannya tersebut. Jangan pelit. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sebaliknya, kalau memang tidak mampu atau kemampuannya terbatas, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan tersebut sesuai dengan ya kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban di atas kemampuannya. Syarat yang kedua, ayyakuna al-munfiq alaihi ajizan 'ala al-infaq 'ala nafsihi. Yang memberi nafkah tersebut ajizan 'anil infaq an nafsihi. Artinya seseorang tersebut ada lebih memang untuk infak kepada dia, tapi kalau dia tidak mampu, mampunya hanya memberikan nafkah kepada dirinya, maka memberikan nafkah kepada dirinya itu yang lebih diutamakan dulu. Maka dia tidak wajib, wala yajibu 'ala ahadin an yunfiqa 'alaihi. Ayyakunal munfaq 'alaihi ajizan 'anil infaq 'ala nafsihi.
Jadi yang kedua syarat, kalau ada seorang cucu dan seterusnya tadi, kalau dia itu mampu menginfakin dirinya sendiri maka tidak wajib seorang kakek. Tapi kalau cucu ini tidak mampu, nggak ada yang ngurus, maka dengan ayyakunal munfaq alaihi ajizan. Orang yang diberi infak itu ajiz, tidak mampu. Anil infak ala nafsi, untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Maka dalam kondisi ini seorang kakek kalau dia mampu wajib memberikan nafkah kepada cucunya. Fa in kana qadiran 'ala al-infaqi 'ala nafsi, kalau yang diberikan infak itu ternyata mampu, maka tidak wajib. Umpamanya kaya, peninggalannya banyak dan seterusnya. Ya, wala yajibu 'ala ahadin an yunfiqa 'alaihi, dan tidak wajib kepada seorang pun untuk memberikan nafkah kepadanya. Kenapa? Li'annahu mustaghnin, karena yang mau diberi infak ini kaya, cukup. Syarat yang ketiga, ayyakunal munfiq warisan lil munfaq alaihi. Yang memberi nafkah tersebut syaratnya adalah dia ahli waris. Ahli waris untuk orang yang diberikan nafkah. Dalilnya wa 'alal warisi mislu dzalik. Ya. Jadi kalau ada suatu keluarga, ayahnya meninggal, maka di situ ada istrinya, ada anaknya. Kemudian dia punya kakek. Anak ini tidak mampu, kakeknya mampu, maka kakeknya wajib memberi nafkah kepada cucunya. Ya. Kenapa? Karena kakeknya mampu, anak ini tidak mampu. Yang kedua juga karena kakek ini ahli waris. Kemudian kalau anak ini mampu, maka tidak wajib bagi kakeknya. Nah, seperti itu, ya. Ini syarat yang ketiga. Fa idza tammat asy-syurut ats-tsalatsah fa innahu yajibu 'alal qaribi ay yunfiqu 'ala qaribi ma yahtaju ilaihi min ta'amin wa syarabin wa libasin wa maskanin wa nikah. Ya, kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi kerabat tersebut, kalau dia memang ada hubungan ahli waris, maka dia wajib memberikan nafkah kepada kerabatnya tersebut apa yang dibutuhkan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sampai menikahkan. Sampai menikahkan. Wa in kana qadiran 'ala ba'di syai'i duna ba'din. Kalau yang diberikan nafkah ini mampu sebagian, artinya tidak seluruhnya. Bisa memenuhi kebutuhan sebagiannya. Maka yang menjadi kewajiban kepada ahli waris tadi, kerabat yang sudah dijelaskan tadi, menyempurnakan kekurangannya tersebut. Yaitu wa 'alal warisi mislu dzalik. Kemudian Syekh Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 ayat tadi, wa 'alal mauludi lahu rizqun wa kismatun, dan sampai akhir, yang menjadi dasar untuk kewajiban memberi nafkah, gitu ya. Maka menjadi jelaslah seperti apa kewajiban memberi nafkah dan kepada siapa saja kewajiban memberi nafkah. Jadi kalau seorang suami wajib memberikan nafkah kepada siapa? Seorang ayah kepada istrinya dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Kalau ayah ini meninggal, maka pindah ke ahli waris dengan syarat-syarat tadi, ya. Berikutnya ada banyak hadis
yang dimasukkan oleh Syekh Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Saya bacakan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 6 hadis langsung disebutkan. Yang pertama adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamu ajrin alladhi anfaqtahu ala ahlika, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ini menceritakan tentang harta kekayaan yang diinfakkan. Kan macam-macam. Rasulullah menyebutkan beberapa. Beberapa infak kepada siapa? Yang pertama, 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Banyaklah di jalan Allah ya. Kemudian ada lagi 1 dinar diinfakkan kepada budak, bisa untuk memerdekakan budak dan seterusnya. 1 dinar yang disedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Jadi ada 4 ya, sedekahkan di jalan Allah, kemudian disedekahkan budak kepada budak, sedekahkan kepada orang miskin, dan disedekahkan atau diinfakkan untuk keluarganya. Mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah? Kata Nabi, a'zamuha ajrun alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya dari keempat hal tersebut yang kamu infakkan untuk keluarga kamu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawban ibni Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang kedua dari Abu Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Abdurrahman. Dari Thawban ibnu Bujdud. Dari Thawban ibnu Bujdud, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau maula itu berarti dia dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya seorang budak, jadi seorang perawi hadis. Inilah kalau seorang budak di tangan seorang yang paling beriman di antara manusia yang ada, maka menjadi seorang ulama. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan oleh seorang laki-laki atau seorang suami adalah yang diinfakkan yunfikuhu ala iyalihi, yang diinfakkan kepada keluarganya, ayalnya. Wa dinarun yunfikuhu ala dabatihi fi sabilillah. Yang kedua adalah harta atau dinar yang dia infakkan untuk kendaraannya fi sabilillah, di jalan Allah. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Dan harta kekayaan atau dinar yang dia infakkan
kepada teman-temannya fi sabilillah, di jalan Allah. Rawahu Muslim. Yang ketiga, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ini Ummul Mukminin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum baniyun. Beliau ini bertanya, apakah saya ini mendapat bagian, nanti bagian pahala? Coba, ini seorang wanita yang sangat solehah ketika tanya kepada Nabi, apakah saya dapat pahala fi bani Abi Salamah? Karena ketika meninggal kemudian Ummu Salamah ini menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Nah, dia punya harta memberikan nafkah kepada keturunan Abi Salamah. Faqala, ketika ditanya demikian, walastu, dan aku ini bukan bitarikatin hakadha wa la hakadha, enggak ada yang ditinggalkan. Innama hum baniyya, karena mereka itu adalah keturunanku. Maka Nabi menjawab, na'am, iya, laki ajru man anfaqti alaihim, kamu akan dapat pahala dari apa yang kamu infakkan kepada mereka. Hadis yang keempat, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadisin tawil, hadis yang panjang. Ini sudah dibahas di awal kitab itu tentang bab niat. Yang potongannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Bahwasanya sesungguhnya kalau kamu tidak akan menginfakkan suatu nafkah, tidak memberikan nafkah kecuali mengharap ridha Allah, maka kamu akan mendapat pahala dari itu semua. Wa innaka lan tunfiqa nafaqan, sesungguhnya kamu tidaklah memberikan suatu nafkah tabtaghi biha wajha Allah, mengharapkan dengan nafkah tersebut ikhlas karena Allah, illa ujirta biha, kecuali kamu diberikan pahala sebab itu. Hatta ma taj'alu fi fiyya aw fi imra'atika, fi fiyar imra'atik, sampai yang kamu berikan di mulut, kamu suapkan di mulut istrimu, ya, memberikan suap kepada mulut istrinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya, yang kelima, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Muttafaqun alaih. Apabila ada seseorang yang memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, yahtasibuha, artinya dia mengharapkan pahala Allah, fahiya lahu sadaqah, maka dia akan dapat pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ay yudayyi'a man yaqutu, cukuplah seseorang itu
isman, mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan man yaqutu, menyia-nyiakan siapa? Yang menjadi tanggung jawab dia dalam berinfak. Karena dia diberikan oleh Allah kewajiban untuk memberikan nafkah, kemudian dia menyia-nyiakannya. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang mukmin atau seorang hamba pada setiap pagi hari kecuali ada dua malaikat yanzilani yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berkata Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang satu malaikat berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang memberi nafkah. Artinya yang tidak pelit. Wa yaqulul akhar, dan yang lainnya berdoa, itu malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah talaf. Talaf itu ya habis, tidak berkah. Kepada siapa? Orang yang mumsik, orang yang tidak mau berinfak, orang yang pelit. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, ini disebutkan beberapa hadis dan insyaallah akan kita jelaskan hadis-hadis tersebut yang disebutkan oleh Syekh Nawawi rahimahullah di dalam bab nafkah ini. Semuanya menunjukkan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan memberi nafkah kepada keluarga itu sekali lagi afdalu minal infaqi fi sabilillah. Lebih afdal, lebih utama daripada menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya ini dari sisi kewajiban. Kalau sama-sama wajib gitu ya, ini hanya bisa diberikan kepada keluarganya. Tapi ada 4 pilihan. Maka yang paling utama adalah kepada keluarganya dulu. Tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya karena itu kewajiban. Tapi kalau ada lebih bisa melaksanakan semua, itu lebih afdal. Ini yang disebutkan nih dari sisi keafdaliyahannya, keutamaannya ya. Dan itu juga lebih utama daripada memerdekakan atau memberikan nafkah kepada budak, dan juga memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena keluarga itu, memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib, fard. Sedangkan yang lainnya idza fadula alaihi, kalau dia mempunyai kelebihan harta maka bisa menginfakkan di jalan Allah, memberi nafkah kepada atau memerdekakan budak atau kepada orang miskin, maka hal tersebut akan menjadi keutamaan yang lain. Ya. Karena fardu ain sekecil apapun itu pahalanya lebih besar. Ya. Sekali lagi, fardu ain itu pahalanya lebih besar. Untuk semua kewajiban seperti itu. Jadi harus paham. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu mendekatkan diri dengan sesuatu yang wajib dulu, baru dengan yang sunnah-sunnah. Jangan sampai kebalik. Kewajibannya apa? Ngejar yang sunnah.
ya, maka tidak mendapatkan keutamaan. Orang rajin melakukan sedekah tapi anak istrinya terlantar, itu berarti dia menyia-nyiakan sesuatu yang pahalanya berlipat-lipat. Gitu ya. Nah, di dalam hadis pernah disebutkan juga bahwasanya ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Jadi tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa? Sesuatu yang aku wajibkan. Jadi yang paling Allah cintai adalah sesuatu yang Allah wajibkan. Tapi syaitan, ya, syaitan itu akan selalu menghiasi suatu amalan itu supaya terbalik. Ini yang perlu kita fahami. Syaitan itu bagaimana mendorong seseorang itu ketika dia bagus gitu ya. Ini orang taat banget. Bagaimana cara menggelincirkannya gitu. Orang ini bagus. Maka syaitan itu yuraghibul insan fit tatawwu wa yuqallil raghbatahu fil wajib. Jadi dia membuat apa? Senang untuk melakukan ibadah yang sunnah, tapi dia berusaha bagaimana dia itu meremehkan yang wajib. Pertamanya seperti itu. Karena seseorang kalau sudah meremehkan yang wajib, dia nanti gampang untuk digelincirkan ke dalam hal yang disunnahkan. Contoh apa? Dia kegiatannya menjaga betul untuk bersedekah. Bersedekah kepada orang miskin dan semisalnya. Tapi dia sendiri meninggalkan sedekah wajib. Yaitu sedekah wajib kepada siapa? Kepada keluarganya. Ini keluarganya, istrinya, anaknya. Minta apa enggak dikasih, tapi kalau kawannya nanti pelit kepada anak istrinya, waliyadzubillah. Padahal itu pahalanya kepada anak istri itu, pahalanya itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Nilainya itu fard, nilainya itu wajib. Seperti orang suka sedekah kepada miskin itu bagus, tapi kalau sampai merupakan yang wajib kepada dirinya, termasuk juga kadang orang ada sedekah tujuannya bagus, pengen supaya apa? Terbayar utangnya. Kebalik, bayar utang dulu baru sedekah. Jangan utang ditunda-tunda. Apalagi kalau ada yang nagih kemudian tidak segera dilunasi, waliyadzubillah. Seperti itu jangan sampai terjadi, kita berlindung kepada Allah. Malah dia sedekah kepada orang-orang miskin. Bahkan ada orang yang demikian ini kemudian bela-belain umrah dan seterusnya, sedangkan utangnya tidak segera dibayar. Itu kebalik gitu ya. Bayar utang itu wajib. Ini contoh yang lain gitu ya. Bayar itu, utang itu wajib. Ya umrah bisa. Yang tidak seperti bayar utang. Maka apa yang dilakukan? Bayar utang dulu. Nah, seperti itu. Artinya kalau dia melakukan umrah atau haji tatawwu, haji yang mungkin kedua dan seterusnya, maka dia meninggalkan kewajiban, dan ini menyelisihi syariat. Maka dikatakan wasafahun fil aql wa dhalalun fil syara'. Orang seperti ini kelihatannya aja ahli ibadah, tapi pada dasarnya dia ini safah. Safah itu sedikit kecerdasannya.
wa dhalalun fil syar', dan orang ini tersesat dalam syariat Allah. Maka kewajiban seorang muslim yang terakhir ayyabda'a bil wajib, dia harus memulai itu dari sesuatu yang wajib, yang jelas-jelas wajib. Alladzi huwa muhattamun alaihi, menjadi kewajiban dia yang tidak bisa ditawar. Summa ba'da dzalika ma arada min at-tatawwu bi syartin alla takuna musrifan wala muqtiran. Baru setelah itu dia kalau ingin melakukan sedekah tatawwu dan seterusnya dengan syarat tidak israf, tidak berlebihan dan tidak juga muqtir, artinya baina dzalika, antara keduanya, artinya dia mengeluarkan tersebut dengan cara yang pertengahan. Liqauli ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawama. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada beberapa hadis yang belum dijelaskan. Jadi kita harus tahu prioritas yang mana ketika seseorang infak. Harus tahu yang wajib. Jangan hanya tahu bahwasanya itu kebaikan saja. Kebaikan itu alal maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Orang kadang-kadang untuk sholat aja, sholat 5 waktu bagaimana? Wajib. Sholat 5 waktu, jangan disia-siakan. Jangan kemudian dia sholat malam luar biasa, subuh telat, maka nggak ada apa-apanya sholat malam itu dibandingkan dengan 2 rakaat subuh. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita terbalik dalam beramal. Mana yang merupakan kewajiban itu ada di peringkat yang tertinggi dalam pelaksanaan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.